Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari video pembelajaran kami, dan klik tombol like jika kalian suka dan mendapatkan manfaat dari video ini. Share ke teman-teman kalian untuk berbagi manfaat dengan sesama, dan tulis di kolom komentar untuk memberikan saran, kritik, masukan, ataupun pendapat demi perbaikan video pembelajaran kami selanjutnya. Kembali di dalam video pembelajaran. Dalam tayangan kali ini, kita akan belajar mengenai relasi dan fungsi. Mari kita mulai. Relasi. Apakah itu relasi? Sudah tahukah para sahabat pembelajar tentang pengertian relasi? Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu hubungan atau pengaitan yang memasangkan atau mengawankan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi, yang namanya relasi adalah hubungan atau aturan yang menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B. Suatu misal, Ahmad, Hanif, Said mendata amalan yang mereka sukai untuk dikerjakan. Kemudian data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Ahmad dan Hanif menyukai tilawah Quran. Said menyukai puasa sunnah. Hanif menyukai qiyamul lail. Jika himpunan A itu beranggotakan Ahmad, Hanif, dan Said, sedangkan himpunan B beranggotakan tilawah Quran, puasa sunnah, dan qiyamul lail, maka relasi atau hubungan yang bisa mengaitkan yang tepat antara A ke B adalah dengan menyukai. Beginilah tampilannya kurang lebih. Himpunan A menyukai B. Ahmad dan Hanif menyukai tilawah Quran. Said menyukai puasa sunnah. Hanif menyukai qiyamul lail. Jadi, beginilah yang dimaksud dengan relasi. Kita lanjutkan berikutnya. Fungsi. Apakah pengertian fungsi itu? Fungsi sesungguhnya merupakan relasi khusus yang disebut juga dengan pemetaan. Bagaimana sifat kekhususan dari fungsi ini? Kita perhatikan. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Tepat satu artinya tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari satu. Jadi, setiap anggota A wajib hukumnya hanya memiliki satu pasang anggota tepat ke B. Dari uraian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa syarat suatu relasi bisa dikategorikan sebagai fungsi atau pemetaan jika relasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu bahwa setiap anggota P mempunyai pasangan digi. Yang kedua, bahwa setiap anggota P dipasangkan dengan tepat satu anggota Q. Jadi intinya anggota P wajib semuanya memiliki pasangan dan pasangannya hanya satu saja ke anggota himpunan kawannya. Beginilah contoh-contohnya. Kita lihat ada 4 gambar. Kita mulai dari gambar dari sisi sebelah kiri. Himpunan P anggotanya A, B, C. Himpunan Q anggotanya X, Y, Z. Kalau kita cermati, sebagai persyaratan pertama sebuah fungsi adalah setiap anggota P wajib hukumnya mempunyai pasangan digi. A mempunyai pasangan X, B
B mempunyai pasangan Y, C mempunyai pasangan Y. Syarat pertama terpenuhi. Kemudian syarat kedua, bahwa setiap anggota P dipasangkan dengan tepat satu anggota Q. Artinya A, B, C hanya memiliki satu pasangan. Berarti dengan dua syarat yang telah terpenuhi ini, gambar paling kiri bisa dikatakan sebagai fungsi atau pemetaan. Bagaimana dengan gambar yang kedua, ketiga, dan keempat? Jadi, gambar kedua adalah fungsi atau pemetaan. Gambar yang ketiga tidak merupakan fungsi atau pemetaan karena ada satu anggota B yang tidak mempunyai pasangan. Berarti syarat pertama untuk sebuah fungsi belum terpenuhi. Sedangkan gambar yang keempat di posisi paling sebelah kanan ada satu anggota P yaitu B memiliki pasangan dua kali atau dua pasangan yaitu X dan Z. Berarti ini tidak memenuhi persyaratan sebagai fungsi, terutama syarat yang kedua. Sudah memahami bukan arti dari fungsi? Mari kita lanjutkan. Bagaimanakah cara menyajikan suatu relasi dan fungsi itu? Untuk menyajikan suatu relasi atau fungsi bisa diperoleh dengan tiga cara, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Bagaimana gambarannya? Mari kita cermati. Suatu misal sebuah fungsi dari A dengan anggota 2, 3, 4 ke B dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka dapat disajikan sebagai berikut. Cara pertama dengan diagram panah. Bagaimana wujudnya? Yaitu dengan menampilkan dua himpunan yang saling dihubungkan dengan anak panah. Maka disebut sebagai diagram panah. Cara yang kedua dengan diagram kartesius. Berarti menggunakan sistem koordinat kartesius. Garis sumbu A adalah garis yang mendatar. Garis sumbu B adalah garis yang vertikal. Kemudian pasangan A dan B ditandai dengan noktah atau titik. Kemudian cara menyajikan yang ketiga yaitu dengan himpunan pasangan berurutan, yaitu ditulis dengan memasangkan antara himpunan A dan pasangannya di himpunan B. Dalam kaitannya dengan fungsi ini, maka kita lihat anggota-anggota himpunan A itu disebut sebagai domain atau daerah asal. Maka daerah asal dari fungsi ini adalah 2, 3, dan 4. Kemudian daerah atau anggota himpunan B yaitu 2, 3, 4, 5, 6 disebut sebagai kodomain atau daerah kawan. Jadi kodomain dari fungsi ini adalah 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kalau kita cermati, di antara anggota-anggota kodomain ini ada anggota yang tidak memiliki pasangan dan ada anggota yang memiliki pasangan. Anggota-anggota kodomain yang memiliki pasangan maka disebut dengan ring atau daerah hasil. Maka bisa dikatakan ring dari relasi atau fungsi ini adalah 4, 5, 6. Kemudian bahasan berikutnya menyatakan banyak fungsi yang mungkin dari dua relasi. Bagaimana mencari banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari sebuah relasi? Kita simak. Jika banyak anggota himpunan A dilambangkan dengan NA dan banyak anggota himpunan B dinyatakan dengan NB, maka banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke B adalah
banyaknya anggota B berpangkat banyaknya anggota A. Demikian juga sebaliknya, banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A adalah banyaknya anggota A pangkat banyaknya anggota B. Untuk lebih memahami pemahaman bisa lebih dalam, perhatikan uraian berikut ini. Jika himpunan P memiliki anggota A dan B, sedangkan himpunan Q memiliki anggota 1, 2, dan 3, maka banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari himpunan P ke himpunan Q adalah sebagai berikut. Banyaknya anggota P adalah 2, banyaknya anggota Q adalah 3, maka banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari P ke Q adalah banyak anggota Q pangkat banyak anggota P, yaitu 3 pangkat 2 adalah 9. Bagaimanakah penyajiannya? Kurang lebih digambarkan dengan diagram panah berikut ini. Inilah fungsi yang mungkin terjadi jika anggota domainnya ada 2 dan banyaknya anggota kodomainnya ada 3. Lalu bagaimana untuk mencari banyaknya fungsi yang mungkin terjadi dari Q ke P? Dibalik ya. Kalau tadi dari P ke Q, sekarang dari Q ke P. Maka caranya adalah tentu saja banyaknya anggota P dipangkatkan banyaknya anggota Q, yaitu 2 pangkat 3, sama dengan 8. Bahasan yang berikutnya adalah fungsi korespondensi 1-1. Apakah yang dimaksud dengan fungsi korespondensi 1-1? Suatu fungsi dikatakan korespondensi 1-1 jika setiap anggota domain dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain, dan sebaliknya, setiap anggota kodomain dipasangkan dengan tepat satu anggota domain. Berikut ini tampilannya. Gambar kiri dan gambar di tengah merupakan perwujudan dari korespondensi 1-1. Karena setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu ke anggota B. Demikian juga setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Maka dalam korespondensi 1-1 ini mutlak wajib bahwasanya anggota domain ekuivalen dengan anggota kodomain. Bagaimana dengan gambar yang ketiga, sisi sebelah kanan tidak termasuk sebagai korespondensi 1-1 karena X anggota dari B tidak mempunyai pasangan dan Z anggota dari B mempunyai 2 pasangan, maka syarat sebagai korespondensi 1-1 tidak terpenuhi. Demikianlah sobat pembelajar, semoga tayangan video kali ini bisa dipahami dan bisa menjadikan para sahabat semua lebih mencintai ilmu, terutama matematika.